Ini air RO, ini air mineral, kan? Tanpa menyebutkan merek. Baik, ya. Saya mau tanya, ini karena sampean pengusaha, jadi sambil saya kasih sedikit wawasan. Tujuan demo apa? Tujuan promosi apa? Untuk mengenalkan air kita. Itu ya. Iya. Baik, ya. Itu kalau pemasaran secara umum memang itu, Iya. kan, untuk memperkenalkan. Tapi kalau saya, karena saya sudah ini tiap hari Ya. dari Sabang sampai Merauke, tujuan demo bagi saya bukan itu, untuk menciptakan kebutuhan, ya kan, itu ya, ya, dalam ya, jauh, dalam, Nah, jauh. gitu kan, karena kalau hanya kenal, lewat di TV mungkin, ya aku kenal, atau mungkin kita sudah berbuih-buih ini, sudah kenal. Nanti terakhirnya, makasih lo mas sudah ngenalin airnya, gampang wes nanti tak beli, kan itu. Nah kalau customer yang kita demo belum membeli, berarti belum tercipta kebutuhan, berarti demo tidak tercapai karena pendemonya atau karena dia tidak paham dan tidak mau paham atau tidak dengar, kan itu ya. Itu dulu. Jadi menciptakan kebutuhan dari yang tidak kenal sampai tercipta kebutuhan, kan? Kalau tercipta kebutuhan bukan masalah harga, kan itu. Nah makanya marketingnya perumahan, kan, mereka jual rumah bukan ke orang yang tidak punya rumah. Sebenarnya yang benar-benar butuh rumah adalah orang yang tidak punya rumah, kan gitu ya. Nah, tapi mereka tidak jual ke sana karena mereka tahu yang tidak punya rumah nggak ada uang, memang butuh lagi ya. Nah, lalu mereka jual rumah ke orang yang sudah punya rumah dengan menciptakan kebutuhan, ya kan? Nah, lalu beli, ya kan? Karena tidak ada larangan rumah dijual hanya untuk orang yang tidak punya rumah, ada, ya, itu dia. Baik, ya. Jadi ini saya mulai di depan kita di rumah merek apa? Merek ICO Water. ICO, ICO. ya. Pak, saya dari ICO Water, ya. Selama ini mungkin Bapak mengisi air lain yang kemasan, yang dari pabrik atau yang rebus sendiri. Ini kebetulan saya bawa ICO Water dari udah tahu mungkin Bapak ya, punya Pak Faisal di sana, Pak Iqbal di sana ya, itu dia. Tapi selama ini mungkin Bapak ya tidak belum mencoba atau apa itu ya. Nah sekarang saya datang memperkenalkannya ke Bapak, ya. Nah selama ini yang kita pelajari yang atau kita pahami saat menggali sumur, layak tidaknya sumur itu dikonsumsi ada 3 kriteria: tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, ya kan? Berarti sudah bening, tidak bau apa-apa, tidak bau belerang, tidak bau tawas apa semua. Kemudian tidak ada rasa, tidak bau, tidak rasa legam, ayau, ya. Nah itu dia. Lalu kalau sudah sama-sama bening, sama-sama tidak berasa, tidak berbau, ya kan? Lalu bagaimana? Ya, cara kita memilih, padahal hampir 90% tubuh kita adalah air. Sekurus-kurusnya manusia seperti saya ini, kalau diperas, ya, ditampung airnya, diukur kurang lebih 37,5 liter air. Ya, itulah air. Makanya kita disarankan minum air minimal 5% dari berat badan. Berat badan Mas berapa? 60 kali 5% berarti 3 liter harus, ya, baik itu langsung maupun dengan makan buah atau dengan kopi, dengan apa, 5%, ya. Nah itu dia. Lalu itulah sebabnya dokter selalu menganjurkan minum air putih yang banyak, minum air putih yang banyak. Maksudnya yang 37,5 liter tadi itu bersirkulasi. Karena kalau tidak bersirkulasi, di dalam tubuh kita ada selokan.
Kalau selokan di sana airnya tidak berganti, banyak kuman. Makanya orang yang banyak minum air putih jarang sakit. Atau orang yang sakit dan banyak minum air putih cepat sembuh. Nah, itu dia ya. Lalu kita tidak boleh sebenarnya main-main memilih air. Ya. Dalam Permenkes 492/4 Romawi Kemenkes -2010 untuk mengatur air yang diperdagangkan di negara kita, ya, ada di situ aturannya. Zat padat terlarutnya berapa, pH-nya berapa, dan logam-logam yang lain berapa. Nah, salah satu yang mau saya tunjukkan sebagai pembeda air saya ini dengan air yang lain adalah zat padat terlarut tadi. Zat padat terlarut dalam bahasa lab disebut TDS, total dissolved solid, jumlah zat padat terlarut di dalam air. Menurut Permenkes tadi, batas maksimumnya adalah 500 ppm, partikel per mililiter, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita ukur air 501 itu baru tidak layak. Tapi kalau masih 500 masih layak. Tidak ada sedikit pun hak kita untuk bilang mereka jelek. Karena itu standar. Ya. Nah, itu dia. Tapi air merek ICO ini dia mengikuti standar RO, reverse osmosis. Reverse osmosis ini ya kan, mengikuti standar yang ditetapkan WHO, Badan Kesehatan Sedunia. WHO membuat batas tentang zat padat terlarut tadi hanya 50. Permenkes tadi berapa? 500. WHO 50. Bahkan WHO lebih ekstrim mengatakan kalau lebih dari 50, contohnya kita ukur 57. Berarti kan lebihnya berapa? 7 itu sudah pasti logam berat per mililiter. Nah, menurut Bapak mana yang lebih bagus? Depkes atau WHO? WHO. Bapak yang bilang ya, bukan saya. Nah, itu dia ya. Jadi ini awal dari perbedaan air ini. Sudah sama-sama benih. Sudah mungkin kita belum minum sih, Bapak belum minum, jadi tidak tahu rasanya kan ya. Standar dari situ. Permenkes tadi berapa, Pak? 500, WHO berapa? 50. Bapak menurut Bapak mau ikut yang WHO atau ikut yang Depkes? Kalau ada produknya, kenapa tidak gitu ya? Itu dia. Nah, jadi untuk melihat zat padat terlarut tadi, kita ukur dengan TDS meter. Ini TDS ya. Ini hidup. Posisi 0. Begitu kita celupkan ke ini yang bermerek ini berapa? 121. 121. Maksudnya di dalam air ini ada sebanyak 121 partikel per mililiter. Dari Permenkes tadi ini udah bagus sekali kan? Betul. Inilah pionernya. Maka hampir semua botol merek itu ya. Nah, itu dia. Tapi mengingat kesehatan hampir dipengaruhi 90% oleh air, ya, dan hak untuk sehat adalah hak kita memilih air yang lebih bagus. Dan kalau ada standar yang lebih bagus, tadi WHO ya, Bapak setuju ya? Ya, setuju. Bilang berapa tadi? 50. 50. Merek ini tadi berapa? 121. 121 kurang 50 berarti ada sebanyak 81. Ya, 71. 71 ya. Ini karena kita buat begitu dia lihat konsentrasi apa tidak kan itu ya. 71 kelebihannya per mililiter. Berarti kalau kita minum 1 liter berarti 71.000 butir logam. Ya kan? Padahal mungkin Bapak kalau makan di dapur, Bu minum, Ibu nggak sengaja ada butiran nasi di sini, padahal nasi sendiri. Begitu Bapak mau minum, pasti suruh, Bu ganti, itu nasi. Padahal ini logam. Ada berapa tadi? 121. Kurang 50 berarti 71. Kalau 1 liter berarti 1000 liter. Kebutuhan Bapak tadi 5 liter, 3 liter 3 liter kali 7, 21.200 banyak sudah. Ya kan? Nah, kemudian ini 0 lagi. Ya. Berapa, Pak? 11. 11.
Mana yang lebih bagus? Yang 11. Yang 11. Berarti kalau saya contohnya nanya Bapak pilih yang mana sejak sekarang? Ini atau ini? Yang 11. Untuk apa? Ini kan terkena Untuk kesehatan. kesehatan. Kan? Itu dia, Pak, ya. Nah, itu dia. Jadi ini hanya 11, Pak. Ini 121. Selisihnya ada 110. Iya kan? Iya, iya. Ngeri toh? Ya, Jadi kalau Bapak minum ini 1 liter dibanding dengan ini, dulu nggak tahu. Secara tidak sengaja dulu nggak tahu kan ya. Bapak melakukan timbunan logam sebanyak 110.000 butir logam kalau 1 liter. Dulu nggak tahu. Tapi kalau saya sudah kasih tahu sekarang masih minum ini berarti secara sengaja. Ya kan? Ya toh? Sebaliknya kalau Bapak minum ini dibanding dengan ini, Bapak melakukan timbunan butiran oksigen sebanyak 110.000 butir oksigen. Ini disebut air oksi karena oksigennya ini lebih banyak dibanding dengan ini. Bukan karena kita suntikan dari tabung oksigen, semua air rumusnya H2O. Oksigennya ada. Hanya saja volumenya berbanding terbalik dengan zat padat terlarutnya. Karena berat massanya oksigen lebih ringan dari zat padat terlarut. Semakin banyak zat padat terlarut, semakin terdorong perginya oksigen. Sekarang Bapak minum itu mau dapat bonus logam atau mau bonus oksigen? Oksigen. Betul ya? Betul. Karena kebutuhan tubuh kita atas oksigen 60% adalah oksigen yang terikat, berarti dari air. Yang kita hirup ini hanya 35%. 5% dari pori-pori kalau olahraga. Kalau nggak olahraga, ke warung aja, iya kan? Hanya ke dapur sama kamar mandi nggak naik motor, ya kan? Ya, ya. Itu dia, Pak. Jadi yang ekstra oksigen atau ekstra logam? Ekstra oksigen. Dan yang itu menurut Bapak yang mana? Yang ini apa yang ini? Yang ini. Yang ini ya, betul ya? Betul. Oke. Baik ya. Nah, jadi Bapak setuju dengan saya datang ke sini, berarti apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya untuk keluarga Bapak ya. Dan saking bermanfaatnya Bapak tidak mau lagi yang ini, toh? Ya. Bapak mau ini, toh? Nah, banyak oksigen tadi. Iya, itu ya. Nah, saya bawa 2 galon itu di mobil itu. Saya turunkan sekarang. Ya, saya lanjut Pak, bercanda ya. Nah, Pak, semua makanan dan minuman yang kita konsumsi begitu kita telan, ya, masuk ke lambung geser ke usus geser ke ginjal. Kurang lebih cara ginjal menyaring kembali mana yang baik mana yang tidak baik. Nah, ya ini namanya elektrolisa. Ini mengurai. Ini fisika dasar. Ini sudah rumus besi aluminium. Ini rumusnya positif negatif tidak terhubung. Jadi ini bukan alat pemanas air waktu kita kos-kosan dulu. Ya. Ini menghasilkan lompatan listrik. Lompatan listrik itu akan mengacak-ngacak logam yang tidak kelihatan oleh kasat mata tadi. Setelah diacak-acak, logam itu akan berkumpul. Setelah berkumpul, maka akan kelihatan sesuai dengan sifat dasar logam. Ini handphone saya kan? Ya. Nah, ya. Kalau sampai lihat itu di sebelah sana itu ada butiran-butiran, yang butiran-butiran itu bukan butiran-butiran oksigen, tapi hentakan listrik oleh kandungan logam tadi. Kumpul, ini juga ada mulai warna, kan itu ya? Iya. Nah, tapi biar Bapak tidak curiga, jangan-jangan lempengan di sini sama lempengan di sini beda, begitu toh? Kita balik. Ya kan, kita perlakukan sama. Ya. Jadi logam tadi diangkat ke atas, membesar, diurai, lalu kelihatan sifat dasar logam dari warnanya. Orang sudah tahu pasti emas warnanya kuning, kayak ya, besi hitam. Itu sifat dasar logam yang utama adalah warnanya. Ya. Nah, jadi sifat dasar logam ya kita lihat dari hasil penguraian oleh elektrolisa ini. Nggak usah lama-lama, nanti kelihatan sekali ya.
Jadi menurut sifat dasar logam, ya, yang orange ini adalah karat, yang putih-putih itu adalah aluminium, butiran hitam ini besi, airnya kebiru biruan adalah aluminium sulfat. Ada warna kuning, itu adalah mineral. Ya, itulah mineral. Warna kuning itu. Ini juga ada warna kuning. Jadi bukan kosongan ini. Inilah mineral. Ya kan? Jadi selama ini kalau minum ini berarti minum ini. Ya kan? Coba sentuh di bawah. Sentuh di atas. Bedanya apa? Yang bawah dingin, yang atas panas. Ya. Kalau ini, Dingin semua. nah makanya suhu tubuh kita kadang tidak jelas karena itu tadi logam. Di dalam tubuh kita juga ada hentakan listrik. Lalu ini bapak ini, ya kan? Ya, masih mau minum ini? Sudah tidak. Sudah tidak ya? Bukan untuk menyenangkan hati saya, bukan ya? Bukan, untuk kesehatan Untuk saya. kesehatan ya. Nah, coba Bapak celupkan tangan Bapak. Sekarang kenali dengan indera penciuman. Minum apa? Besi. Besi. Karena mengenal sesuatu itu melihat, meraba dan mencium kan? Mana yang bagus? Ini apa ini? Yang ini tentunya. Bukan terkenal Pak. Ya, oh ya. Ya. Jadi sejak sekarang Bapak mau berubah untuk sehat. Sehat. Mau ya? Mau. Dan menurut Bapak mana yang untuk sehat? Yang ini apa yang ini? Yang ini. Sekarang galon Bapak yang kosong berapa? Bapak masih mau menunda? Menunda berarti Bapak tetap dengan ini. Sekarang saya turunkan berapa galon? Karena tujuan kita menciptakan kebutuhan. Dengan menciptakan kebutuhan dia pasti udah tercipta kan kebutuhan itu. Tercipta. Iya. Jadi bukan promosi. Untuk Oh, nanti kalau mengenal top, ini Mas aku udah kenal. Suwon tapi nggak beli. Untuk apa kan? Ada dengan ini. Beginilah cara saya lihat. Ya. Nah, Pak. ya jadi ya betulkah itu logam? Jangan-jangan bukan logam kan itu ya. Nah, makanya kalau di mana-mana kalau tahun baru atau apa bikin acara di luar pasti nyambung listrik dengan kabel toh, iya kan? Karena kabel adalah pengantar listrik. Kabel itu adalah logam. Nah, betulkah itu logam? Gamblangnya di sini. Ya. Jadi kalau Bapak masih belum percaya, ini terakhir. Ya. Ini salah satu kita putus, tidak hidup. Kalau disambung hidup masuk akal kan? Besi disambungkan begini hidup masuk akal toh. Tapi kalau satu di sini, satu di sini, dan satu di sini, satu di sini, berarti molekul-molekul air ini isinya adalah selama ini Bapak minum Logam. dan mau masih terus minum. Logam. Tutup dulu. Demikian. Begitu ya. Jadi dengan cara ini tercipta